Di awal film sequel kedua Jason Bourne ini, kita diperlihatkan dengan Jason dan Mary yang tengah berada di salah satu kota yang ada di India. Di sana, Jason berencana memulai lembaran hidup baru layaknya masyarakat pada umumnya. Dan Mary tak bosan-bosan bertanya apakah Jason mengingat sesuatu. Karena ingatan Jason belum pulih seutuhnya, dia pun bingung kilasan peristiwa di dalam tidurnya tadi itu sebuah ingatan di masa lalu atau hanya sebuah mimpi biasa. Tapi Mary berharap Jason bisa mengingat masa lalunya dan menemukan jati dirinya kembali. Sementara di kota Berlin, Jerman, terlihat beberapa orang dari CIA yang dipimpin oleh Landy sedang menjalankan sebuah misi, yaitu membeli berkas berisi informasi penting tentang kasus yang sedang mereka tangani. Namun tanpa disadari, terdapat tamu yang tak diundang yang berusaha masuk ke gedung tempat mereka melakukan transaksi. Entah apa motifnya, pria misterius tersebut langsung memasangi bom dan menempelkan salinan sidik jari di TKP dengan sangat hati-hati. Nah, saat transaksi sedang berlangsung, serangan pun meledak. Di tengah kekacauan tersebut, si pria misterius berhasil menggondol uang beserta berkasnya juga. Dan setelah itu, si pria misterius langsung cabut dari TKP. Setelah berkendara puluhan kilometer, si pria misterius turun langsung menemui orang yang bernama Yuri. Sedikit catatan, si Yuri ini adalah owner salah satu perusahaan minyak terbesar di Jerman. Di sini akhirnya terungkap bahwa si pria misterius tersebut bernama Kirill, yang ternyata si Kirill ini adalah seorang polisi. Entah karena gaji seorang polisi itu terlalu kecil atau bagaimana, tapi yang jelas Kirill open job sampingan sebagai pembunuh bayaran dan dia memiliki reputasi yang cukup mentereng di dalam bisnis mencabut nyawa. Keesokan harinya kita kembali ke India. Terlihat Jason sedang berolahraga di pantai terdekat. Dan saat Jason akan pulang dengan insting agen CIA yang masih melekat, dia merasa curiga setelah melihat pria Amerika yang sedang warawiri di sekitar tempat tinggalnya. Ya, pria Amerika tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Kirill. Ya jelas, dengan sigap Jason pun langsung mengendarai mobilnya untuk menjemput Mary. Dan benar saja, setelah bertemu dengan Mary, lagi-lagi Jason melihat Kirill yang tak jauh dari lokasi dan aksi kejar-kejaran brutal pun tidak dapat terelakkan. How far is it? Here, take the wheel. You're gonna drive. Melihat Jason berkendara memotong jalan melalui ladang, sontak Kirill turun dari mobilnya dan melihat dari jauh mobil Jason kembali ke jalur jalan raya. Karena tidak mungkin terkejar lagi, Kirill pun langsung merakit snipernya saat itu juga, sehingga inilah yang terjadi. Alhasil, mobil Jason terjun bebas ke dalam sungai Citarum. Dengan sekuat tenaga, Jason berusaha mengeluarkan Mary dari dalam mobil dan mencoba menyelamatkannya dengan cara memberi napas buatan. Meskipun Jason sudah berusaha semaksimal mungkin, namun sayang nyawa Mary tidak dapat tertolong lagi. Melihat targetnya berhasil dilumpuhkan, Kirill mendekat ke lokasi. Tapi dia tidak menemukan tanda-tanda Jason dan Mary keluar dari permukaan air, sehingga Kirill pun berasumsi bahwa mereka berdua sudah innalillahi di dalam air. Kemudian, Kirill pun bergegas meninggalkan lokasi. Kita kembali ke Jerman. Terlihat pihak berwajib sedang memeriksa TKP pengeboman kemarin malam. Mereka menemukan sebuah sidik jari milik pelaku, dan setelah memeriksanya, ternyata sidik jari tersebut adalah milik salah satu agensi CIA dari kelompok Treadstone. Siapakah dia? Sabar, akan kita ketahui nanti. Setelah dari India, Kirill langsung terbang ke Rusia dan bertemu dengan Yuri untuk meminta bayarannya atas 2 misi yang sudah berhasil dilaksanakan. Misi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah menggondol berkas CIA dan membunuh orang yang bernama Jason. Rupanya tanpa Kirill sadari, ternyata Jason masih hidup. Guna menghilangkan jejak, Jason membakar semua dokumen-dokumen milik Mary seperti KTP, BPJS, paspor, dan lain sebagainya. Selesai dengan itu, Jason bergegas mengemasi barang-barangnya. Kemudian dia pergi menuju kota Napoli, Italia. Masih mengenai sidik jari pengeboman tempo hari, setelah digali lebih dalam lagi, ternyata sidik jari tersebut adalah milik Jason Bourne, yaitu salah satu agen CIA yang berada di bawah naungan Treadstone. Mendapati hal tersebut, Landy pun langsung mendatangi Wardy yang tercatat sebagai pimpinan Treadstone. Di situ, Landy bertanya sebenarnya Treadstone sedang menjalani misi apa dan agennya yang bernama Jason Bourne sekarang berada di mana. Lantas WRD pun menjawab bahwa Treadstone sudah dibubarkan 2 tahun lalu. Dan untuk Jason, konon katanya tempo hari dia tewas tertembak dan tenggelam di salah satu sungai yang ada di India. Merasa informasi yang didapat sudah cukup, Landy pun langsung pamit undur diri.
kita kembali ke Jason yang sudah sampai di kota Napoli, Italia. Nah, saat sedang pemeriksaan imigrasi, terlihat operator CIA yang ada di London mendapati notifikasi data otomatis yang melaporkan bahwa Jason kini sedang ada di Italia. Karena identitasnya itu terlacak sebagai orang yang bermasalah, maka petugas setempat langsung mengamankannya. Di ruangan interogasi, Jason terus dilempari berbagai pertanyaan selama 17 menit oleh seorang konsulat dari Amerika dan salah satu petugas imigrasi. Akan tetapi Jason tidak berbicara sepatah kata pun tentang maksud dan tujuannya datang ke Italia. Kemudian saat si konsulat mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Jason itu adalah target utama CIA, tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan mereka berdua, Jason langsung mengambil ponsel milik si konsulat untuk disadap. Lalu kemudian Jason mencuri salah satu mobil yang ada di parkiran. Nah, saat di dalam mobil, Jason terus mendengarkan hasil penyadapan telepon tadi. Lalu saat si konsulat sudah kembali sadar, dia mendapat telepon dari Landi yang mengatakan jika Jason adalah orang yang sangat berbahaya. Karena 2 hari yang lalu, lebih tepatnya saat di Jerman, Jason telah membunuh 2 orang menggunakan sebuah bom. Karena dirinya merasa tidak melakukan pembunuhan di Jerman, tanpa basa-basi Jason langsung berangkat ke Berlin untuk menemui seseorang. Di kota Amsterdam, Belanda, terlihat Ward sedang menjemput Nicky untuk dipertemukan dengan para petinggi CIA termasuk Landi. Sedikit catatan bahwa dulunya si Nicky ini adalah partnernya almarhum Alexander, di mana Nicky pernah mengetahui tentang semua program Treadstone sebelum dibubarkan. Setelah semua sudah siap, mereka pun langsung terbang menuju Jerman. Di Munich, Jerman, mari saya perkenalkan dengan orang yang bernama Jarda. Terlihat Jarda baru saja pulang ke rumahnya, dan saat Jarda sudah masuk ke dalam rumah, I emptied it. Front. ya, ternyata di dalam rumahnya itu sudah ada Jason. Usut punya usut, ternyata si Jarda ini adalah salah satu mantan pasukan dari kelompok Treadstone, sama seperti Jason. Sontak Jason pun bertanya kepada Jarda kenapa kelompok Treadstone terus mengejarnya. Jarda pun menjelaskan bahwa Treadstone sudah lama dibubarkan dan tidak ada kelanjutannya lagi. Mendengar hal itu, Jason pun sedikit menurunkan tingkat kewaspadaannya. Akan tetapi setelah Jason berhasil menghabisi Jarda, tak lama kemudian datanglah beberapa orang utusan CIA yang sedang menuju rumah Jarda. Mengetahui hal itu, dengan cepat dan cerdik, Jason membongkar pipa gas, menaruh buku di pemanggang roti, kemudian langsung cabut begitu saja. Karena tidak mendapatkan informasi apapun, Jason memutuskan untuk mencari Landi di Berlin dengan cara menelepon satu persatu hotel yang ada di sana. Setelah mencoba puluhan kali, akhirnya Jason menemukan salah satu hotel yang memiliki nama Pamela Landi. Tak ingin buang-buang waktu, maka Jason langsung meluncur menuju hotel itu. Di situ, Jason menanyakan Landi kepada resepsionis hotel seolah dia adalah saudaranya. Saat resepsionis menelepon Landi dengan kejelian yang tinggi, Jason mengetahui nomor kamar Landi, yaitu 235. Merasa cukup informasi yang didapat, Jason langsung menepi dan menunggu Landi. Tak lama, Landi keluar dan pergi menggunakan mobil, sedangkan Jason mengikutinya menggunakan taksi. Ternyata, Landi mengarah ke markas CIA yang ada di Berlin. Di sana, mereka terlihat sedang menyusun rencana dan berambisi besar untuk menangkap si Mamang Jason ini hidup-hidup. Sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa untuk menangkap jagoan kita ini tidaklah mudah, karena dengan santuinya Jason memantau pergerakan mereka semua dari kejauhan. We know about Bourne's moves. Turn it upside down and see what we find. Dengan sniper yang sudah siap headshot, Jason menelepon Landi untuk menanyakan kenapa dia dan tim CIA terus-terusan memburunya. Landi pun menjelaskan bahwa Jason sudah membunuh 2 orang di Berlin. Mendengar hal itu, secara mendadak Jason mendapat bayangan masa lalunya saat masih menjadi agen pembunuh untuk CIA, yang mana pada waktu itu Jason pernah menjalani tugas untuk membunuh seseorang di Berlin. Meskipun Jason hanya mengingat beberapa momen saja, dia menyadari bahwa dirinya pernah bekerja sama dengan Nicky. Nah, mengetahui Nicky saat ini sedang berada di markas mereka, Jason pun meminta kepada Landi untuk dipertemukan dengan Nicky. Setelah itu, Jason langsung menutup teleponnya dan meninggalkan lokasi tanpa adanya pertumpahan darah.
Landy pun kembali menyusun rencana. Tentu, Landy tidak akan membiarkan Nikki pergi secara cuma-cuma. Landy akan menjebak Jason dengan Nikki sebagai umpannya. Landy juga akan memberikan pengawasan dengan mengirim para mata-mata dan tim penembak jitu. Beberapa jam kemudian, Nikki bertemu Jason di tempat yang sudah dijanjikan. Di situ, Nikki terhubung dengan Jason melalui telepon. Nah, cerdiknya Jason, dia mengarahkan Nikki agar masuk ke dalam tram. Alhasil, tim CIA kehilangan jejak mereka berdua karena di lokasi tersebut sedang terjadi demo mengenai masalah kenaikan pajak dan sembako yang semakin mahal. Setelah berhasil lolos dari pantauan tim CIA, Jason pun langsung menggiring Nikki menuju sebuah toilet yang ada di stasiun kereta bawah tanah. Dan sekali lagi, Jason bertanya kenapa CIA terus memburunya. Akhirnya Nikki buka suara bahwa 2 minggu yang lalu di kota Berlin, Jason telah membunuh 2 orang saat COD berkas rahasia yang berhubungan dengan kasus pembunuhan Perdana Menteri Rusia yang bernama Nevsky. Nah, karena Jason tidak merasa melakukan itu semua, Jason pun dengan tegas membantah. Nevsky. Namun saat mendengar nama Nevsky, kembali muncul bayangan masa lalunya Jason, dan setelah itu Jason langsung pergi meninggalkan Nikki. Di malam harinya, Wardy dan salah satu tim Landy secara diam-diam pergi ke TKP peristiwa pengeboman. Salah satu timnya Landy ini menemukan beberapa kejanggalan. Lantas dia pun menjelaskan kepada Wardy bahwa kemungkinan besar Jason telah dijebak oleh seorang profesional yang ahli di bidang manipulasi. Namun setelah dijelaskan secara mengejutkan, Ward malah membunuh timnya itu. Kita kembali ke Jason yang terus mencari informasi tentang orang yang bernama Nevsky. Kemudian, Jason kembali mendapat ingatan bahwa beberapa tahun yang lalu Nevsky dan istrinya terbunuh di sebuah kamar hotel nomor 644. Menyadari hal itu, Jason pun langsung mendatangi hotel tersebut dan berhasil memesan kamar nomor 644. Setelah masuk ke dalam, Jason sangat yakin jika kamar itu sama persis seperti saat terjadi pembunuhan. Dan dengan perlahan beberapa ingatan Jason pun mulai kembali. Dia mengingat bahwa dialah orang yang telah membunuh Nevsky dan istrinya atas perintah almarhum Alexander. Jason pun bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tak lama kemudian, petugas hotel mendapati laporan bahwa salah satu tamu hotel yang bernama Jason Bourne adalah buronan CIA. Lantas tim utusan CIA beserta Pak Ladusing pun mengepung bangunan hotel. Jason yang menyadari hal itu pun langsung bergegas kabur keluar dari kamar hotel. Setelah berhasil keluar dari kamar hotel, Jason segera menjauh dari lokasi. Tapi ternyata baru saja menjauh dari hotel, Jason berhasil dikenali oleh Ladusing sehingga kejar-kejaran pun kembali terjadi. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup beradrenalin, akhirnya Jason berhasil lolos juga. Sementara di dalam kamar hotel, Landy dan timnya memeriksa kamar hotel yang pernah dihuni oleh Nevsky itu. Sedangkan Ward menelepon Yuri untuk memberitahunya jika sebenarnya Jason masih hidup. Dari percakapan mereka berdua, akhirnya terbongkar bahwa Wardy dan Yuri lah otak di balik pembunuhan Perdana Menteri Rusia yang bernama Nevsky. Mereka berdua berambisi menguasai beberapa lokasi pertambangan minyak yang ada di Rusia. Tapi karena tidak mendapat izin dari Nevsky, Ward lantas menyuruh tim Alexander yang dilaksanakan oleh Jason untuk membunuh Nevsky. He's still out there. Now get him. Get Jason. Dan ya, tanpa Ward sadari, ternyata Jason sudah berada tepat di belakangnya dan merekam seluruh pembicaraan antara Wardy dan Yuri barusan. Bukannya langsung menghabisi si tangkurak Wardy yang sangat membangsatkan ini, Jason malah meninggalkannya begitu saja. Mengenai rekaman tersebut, Jason kirimkan kepada Landy sebagai bukti bahwa sebenarnya selama ini dirinya telah dijebak agar menjadi kambing hitam. Setelah itu, Jason langsung pergi ke Rusia entah untuk apa, sementara Landy mendatangi Ward yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Tapi Ward tampak pasrah di hadapan Landy. Karena tidak siap menanggung malu di hadapan publik, maka Ward lebih memilih innalillahi dengan caranya sendiri.
Di pagi hari, lebih tepatnya di Moskow, Rusia, terlihat Yuri kembali menyuruh Kiril untuk membunuh Jason. Kali ini bayarannya 2 kali lipat dari bayaran sebelumnya. Kiril pun sedikit tengsin karena bagaimana mungkin Jason masih hidup. Sebagai seorang pembunuh bayaran profesional yang berbudi pekerti luhur, Kiril pun langsung gaspol menggunakan mobil polisinya untuk memburu Jason. Di sisi lain, Jason yang sudah sampai Rusia kini sedang mencari keberadaan anaknya Neski. Tujuannya adalah Jason ingin mengetahui bagaimana kabar keluarga Neski pasca pembunuhan waktu itu. Sesampainya di alamat yang dimaksud, dengan insting agen yang masih sempurna, Jason dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, ternyata para oknum kepolisian alias komplotannya Kiril berhasil mengetahui keberadaan Jason yang tak jauh dari mereka. Kiril pun sangat bersemangat karena ternyata dia tidak perlu jauh-jauh memburu Jason ke luar negeri. Meskipun tidak headshot, setidaknya Kiril berhasil menembak Jason. Tapi apesnya dari kejauhan ada sekelompok polisi yang melihat Kiril menggunakan senjata api di tempat umum. Alhasil dia langsung diringkus sehingga Jason lolos dari buruannya. Namun karena ternyata Kiril juga adalah seorang polisi, maka saat itu juga Kiril pun langsung dilepaskan. Setelah lepas, Kiril terus mengejar Jason sampai Jason benar-benar tewas di depan mata kepalanya sendiri. Karena luka tembak telah bersarang di tubuhnya, Jason menuju minimarket untuk merampok arbal guna mengeringkan lukanya. Kemudian, dia menuju salah satu mobil taksi yang sedang terparkir dan berniat akan merampasnya. Sungguh sayang aksinya itu dipergoki oleh pihak berwajib dan inilah yang terjadi. Karena hampir terpojok oleh Kiril, Jason pun menggondol taksi tersebut. Melihat Jason yang sudah gaspol duluan, Kiril juga merampas mobil milik pengendara lain sehingga kini Jason dikejar oleh Kiril dan petugas kepolisian setempat. Kejar-kejaran yang memacu jiwa-jiwa brutal pun sempat berlangsung cukup lama. Jason berhasil menguasai keadaan sampai pada akhirnya Kiril pun mengalami crash dan nyawanya tidak tertolong lagi. Saat melihat kondisi Kiril yang sedang sakaratul maut, awalnya Jason berniat ingin menghabisi Kiril. Tapi karena dia mengingat pesan mendiang Mary untuk tidak membunuh orang lagi, akhirnya Jason mengurungkan niatnya dan membiarkan Kiril tewas dengan sendirinya. Merasa urusannya dengan Kiril sudah beres, Jason pun pergi untuk mendatangi kediaman anak perempuannya Neski. Sedangkan Yuri akhirnya dibekuk oleh CIA atas perintah dari Landi. Terlihat Yuri tidak melakukan perlawanan dan tidak bisa mengelak karena kini semua bukti sudah valid mengarah kepada dirinya. Ini dia anaknya Neski yang dimaksud. Kebetulan dia baru saja pulang dari kampus. Saat dia masuk ke apartemennya, tiba-tiba sudah ada Jason yang sedang menunggunya. Sontak, hal itu membuatnya ketakutan dan bertanya kepada Jason apa yang dia inginkan. Dengan tenang, Jason meminta anaknya Neski untuk duduk. Ternyata tujuan Jason menemui anaknya Neski adalah untuk memberitahu bahwa orang tuanya itu tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Jason sendiri. Setelah mendengar penjelasan dari pelaku yang telah membunuh kedua orang tuanya secara langsung, muncul berjuta-juta duka dan penyesalan. Namun apa daya, toh semuanya telah terjadi. Lantas Jason langsung pergi. Sorry. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya kembali kondusif, Jason menelpon Landy untuk menanyakan kelanjutan kasusnya. Landy pun mengatakan bahwa kasusnya sudah ditutup. Dan tak lupa, Landy berterima kasih kepada Jason atas rekaman tentang pengakuan Ward yang telah diberikan kepadanya. Tapi di akhir film, Landy berkata kepada Jason untuk memberitahunya hal yang sangat penting, bahwa sebenarnya nama Jason Bourne itu bukanlah nama aslinya, melainkan nama aslinya itu adalah